Di sini saya sudah membuat sebuah folder yang disimpan di folder SAM dan di htdoc tepatnya. Kemudian di sini ada beberapa file PHP juga dan juga CSS-nya sebagai pengaturannya. Kemudian kita langsung saja ke connection. Ini untuk mengkoneksikan dari database ke dalam aplikasinya nanti. Kita lihat di sini saya sudah membuat database dengan nama my project. Kemudian di dalamnya ada tabel user yang nanti akan digunakan buat login dengan username dan passwordnya. Kemudian tabel satunya yaitu untuk menampung beberapa kontak di sini, daftar-daftar kontaknya. Pertama kita mengkoneksikan antara database tadi ke dalam PHP-nya, pengaplikasiannya. Di sini ada konfigurasinya. Di sini saya memakai dolar koneksi itu sebagai pengkoneksian database ke aplikasinya. Ini ada MySQL Connect juga sebagai perantaranya, dan di sini saya mempunyai 4 parameternya. Yang pertama itu sebagai hostnya, yaitu localhost. Kemudian di sini ada username-nya sebagai username dengan nama root. Kemudian passwordnya, karena PHP saya tidak disandi, jadi passwordnya itu kosong. Kemudian di sini ada nama database yang tadi sudah saya buat, my project. Jadi ini sebagai pengkonfigurasian untuk menghubungkan database ke dalam aplikasi nantinya. Kemudian langsung saja kita buka folder yang ada di htdoc. Nah, di sini ada form login. Form login ini bisa diatur di login. Nah, ini memakai session start. Session start itu untuk mengecek nanti form loginnya. Kemudian jika sudah login, dia akan mengarahkan ke dashboardnya. Ini mengatur dari si form login itu sendiri, kerangkanya. Pakai HTML. Di sini saya pakai meta. Ini buat ID login formnya. Ini buat nama formnya. Nah, ini ketika kita login, dia akan diverifikasi di verifikasi PHP. Nah, dia menginclude dari si config koneksi PHP ini apakah username dan passwordnya benar. Jika benar, dia akan diarahkan ke query ke database yang sudah dibuat di localhost. Nah, nanti akan diarahkan, jika sudah login, diarahkan ke dashboard PHP-nya.
Ini lokasinya ada di login PHP. Pengaturan login juga, saya mengatur header dan footernya ada di style CSS ini. Mengatur jarak, tabel, kemudian form loginnya, background colornya ada di sini di style CSS. Nah, warna ini sekarang kita langsung masuk aja ya. Tadi di localhost saya sudah membuat tabel dengan nama user, username-nya, kemudian passwordnya. Login. Nah, ini pengaturan login itu kita menggunakan di style CSS yang tadi kita buat di sini pengaturannya, kemudian dihubungkan ke file login. Kemudian nanti ada index. Ini pengaturan defaultnya. Nah, ini nanti ada daftar kontak itu. Setelah kita login nanti diarahkan ke indeks. Indeks itu ada di dashboard nantinya. Nanti akan ditampilkan nomor, nama, telepon. Nah, ini juga kita langsung praktek saja. Nah, ini namanya indeks welcome, kemudian dia ada daftar kontaknya. Indeks ini pengaturan defaultnya yang ada di dashboard. Dashboard itu bisa kita atur di sini di dashboard PHP. Nah, di sini ada session start, artinya dia mengecek apakah dia sudah login. Kemudian headernya dia akan diarahkan ke login PHP tadi. Kemudian di sini ada require. Require itu untuk memasukkan koneksi dan function nantinya di file function ini, nanti dia atur. Ini ada pengaturan dashboardnya, tampilannya. Nah, di sini saya membuat 3 link yang ada di dashboard. Itu ada dashboard nantinya yang akan diarahkan ke pengaturan dashboard PHP. Kemudian ini ada link tambah kontak, nanti akan diarahkan ke tambah kontak PHP. Kemudian juga ada link logout, ini tombol logout yang akan diarahkan ke logout PHP. Di sini contohnya linknya kita taruh di atas. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa function yang sudah saya buat juga. Nah, function tabel ini untuk mengambil semua data sesuai parameternya. Parameternya tabel. Kemudian ini ada global dollar control, ini untuk
memanggil tadi dolar control yang ada di folder config PHP ini untuk mengkoneksikannya nanti. Kemudian ini ada dolar rows ini untuk array kosong, dan di sini juga ada query database, select from tabel, ini untuk mengambil database dari si dolar tabel ini. Tabelnya bisa dilihat seperti ini nanti yang akan ditampilkan. Kemudian ada function update. Function update ini digunakan untuk menambahkan kontak atau mengedit atau mengupdate tabel nantinya. Nah, dia ada di sini pengaturannya, pengaturan formnya. Jadi dia ditambah kontak ini, ada query juga untuk menambahkan kontak seperti nama, telepon, email dari masing-masing parameter ini. Contohnya seperti ini, ketika kita klik link yang tadi sudah saya buat tambah kontak, dia akan mengarahkan ke form tambah kontak. Ada nama, kemudian nomor teleponnya, kemudian ada email juga. Nah, ketika di submit, dia akan muncul pop up localhostnya mengatakan bahwa data sukses ditambah. Nah, ini bisa diatur di function sukses yang sudah saya buat di sini. Jadi dia kegunaannya untuk menampilkan pop-up dari data sukses yang ada di dashboard PHP ini. Contohnya seperti tadi. Nah, ini udah bisa ditambahkan. Kemudian ada function get post. Jadi function get post ini untuk mengupdate tabel. Ini mengambil data dari apa yang sudah kita update di tambah kontak tadi. Jadi setelah di sini ditambah kontak, kita bisa mengupdate-nya lagi di edit kontak ini. Nah, di edit kontak itu ada dolar kontak, yang artinya dia bisa mengubah, mengatur. Ketika dia di submit, dia akan mengubah apa yang kita inginkan dengan parameternya. Ada ID, nama, telepon, email. Kemudian jika diupdate, dia akan menambahkan sesuai yang kita edit. Di sini ada pengaturan dari form edit. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini pengaturan dari form edit. Nah, di form edit ini saya sedikit pakai CSS Bootstrap yang saya taruh di dashboard. Nah, di sini linknya. Jadi dia
untuk merapikan dari isi form ini menggunakan CSS Bootstrap sedikit. Kemudian lanjut lagi di edit ini, pakainya kelas ini untuk mengatur formnya yang dibantu tadi, yang misalnya kita edit namanya jadi Arhan. Nah, dia akan menampilkan pop-up dan dia menampilkan pop-up suksesnya. Kita bisa atur di function pop-up-nya. Nanti dia akan selalu muncul ketika data itu sukses ditambahkan atau diupdate. Ini untuk file editnya. Kemudian ada function delete. Jadi function delete ini untuk menghapus data tabel. Kemudian ada global dollar controlnya, dollar koneksinya ini untuk mengembalikan query functionnya true atau false. Ketika dia true, dia akan mendelete si isi dari dolar tabel ini. Contohnya seperti ini. Ketika kita klik itu function delete nya, dia akan menampilkan pop up. Nah, data berhasil di delete seperti itu. Kemudian di sini ada function rows. Jadi function rows ini untuk mengambil satu data table sesuai ID function dari si rows sendiri ini. Ada return my SQL ini untuk mengembalikan hasil query-nya sendiri. Nanti function. Nah, ini pengaturan dari logout-nya sendiri. Logout itu untuk mengecek apakah dia benar datanya. Ketika dia true, dia akan mengembalikan lagi ke form loginnya. Nah, ketika kita klik logout, maka dia akan kembali ke form login itu sendiri. Nah, seperti itu dari